Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan. Kebutuhan apa yang dimaksud di sini? Manusia punya kebutuhan, ada yang kebutuhan dasar, primer, seperti makan minum untuk tubuh kita, atau kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Nah, di sini kebutuhan apa yang dimaksud? Pasti sesuatu yang penting, yang kita harus penuhi kebutuhan yang dimaksud di sini. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikan. Saya bersyukur bagi saudara yang setia mengikuti pengajaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa saudara share pada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk disampaikan. Dan saya percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, pasti akan berhasil. Sebuah kebutuhan, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 dikatakan begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jujur, kita mesti akui sebuah fakta bahwa tubuh jasmani kita itu akan makin merosot seiring dengan berjalannya waktu. Dan firman Tuhan menasihatkan jangan tawar hati, ya karena kondisi keadaan seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan di situ dikatakan, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ternyata saudara sekalian, kalau kita baca dari kalimat ini, kebutuhan apa yang kita harus penuhi? Yaitu kebutuhan untuk berubah. Berubah adalah sebuah kebutuhan dasar manusia yang kita harus penuhi. Jika manusia batiniah kita tidak berubah, akan berakibat fatal bagi kehidupan kekal kita. Nah, itulah sebabnya tadi Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus menulis pesan ini, ya, supaya kita memperbaharui manusia batiniah kita. Karena manusia jasmani itu tidak bisa diperbaharui, dia akan makin merosot. Nah, ayat 17 dikatakan begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kalau kita memenuhi kebutuhan batiniah kita, mungkin kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, tapi dikatakan itu ringan, ya. Karena apa? Nanti kita akan mendapat kemuliaan yang melebihi, ya, segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Nah, ayat terakhir 18 dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang jasmani ini yang kelihatan. Kita tidak perlu terus-menerus fokus kepada yang kelihatan. Karena dikatakan begini, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan itu tubuh jasmani kita ini, fisik ini sementara. Yang tidak kelihatan yaitu tubuh batiniah kita, itu yang nanti akan kekal. Yang tidak kelihatan itu yang kekal. Nah, untuk itu kita juga harus perhatikan saudara sekalian. Nah, di bagian lain Paulus juga menekankan hal yang sama, bahwa kita harus berubah. Berubah adalah sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi untuk manusia batiniah kita. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini jelas perintah. Disampaikan secara negatif, jangan serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita harus mengalami perubahan budi, batiniah, perubahan mindset. Karena ketika mindset kita berubah, akal budi kita berubah, maka seluruh hidup kita akan berubah. Dan perubahan mindset itu adalah sebuah kebutuhan yang kita harus penuhi, yang kita harus dapatkan sehingga kita isi. Sebab kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kita akan binasa, saudara. Jadi manusia bukan hanya memperhatikan soal makan, minum secara fisik, ya, tetapi juga batiniah. Apa yang kita harus penuhi? Sebagaimana fisik, jasmani, kita perlu makan makanan yang bukan hanya karbohidrat, tapi juga punya nutrisi, punya protein, untuk tubuh kita memiliki tenaga, beraktivitas, bekerja, dan lain sebagainya. Demikian juga kebutuhan batiniah kita. Kebutuhan batiniah kita yang paling utama adalah firman Allah. Firman Allah, ya. Word of God, itu kebutuhan manusia batiniah kita, kebutuhan untuk merubah mindset kita. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia
hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia hidup bukan dari makanan jasmani, roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu pasti firman yang murni, firman yang benar, yang kita harus konsumsi. Untuk apa? Manusia batinnya kita. Dan firman itu penting. Di Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itu yang akan menguduskan kita. Kebenaran itu akan menguduskan kita. Kamu memang sudah bersih karena firman yang sudah kukatakan. Jadi firman itu, Yohanes 15 ayat 3, kamu sudah bersih. Itu membersihkan oleh firman yang kukatakan. Jadi kita harus mengkonsumsi firman Tuhan. Itulah sebabnya suruh sekalian jangan sampai kita tidak baca Alkitab, tidak merenungkan firman Tuhan. Mazmur mengatakan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Karena itu adalah makanan untuk manusia batinnya kita. Itu yang akan memperbaharui manusia batinnya kita. Sehingga suatu kali kelak ketika manusia jasmani kita ini, atau disebut dengan kemah, kalau kita baca di 2 Korintus 5-nya, setelah 2 Korintus 4 ayat 18, 2 Korintus 5 ayat 1 dan selanjutnya itu bicara soal kemah. Kemah yang dimaksud adalah bukan kemah tenda untuk camping, tetapi kemah yang dimaksud adalah tubuh jasmani kita ini akan dibongkar, akan diberikan kemah baru, yaitu kemah abadi. Nah, untuk bisa memiliki tubuh yang baru, kita harus punya manusia batinnya yang baru, yang diperbaharui. 1 Korintus 15 ayat 40 dikatakan begini, ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Ini jelas, tubuh duniawi adalah tubuh jasmani seperti kita ini. Memang kita perlu kasih asupan, kita perlu kasih pakaian, kita perlu jaga dengan olahraga, dengan istirahat, supaya tubuh kita ini terpelihara dengan baik, sehingga kita bisa melayani Tuhan, bisa mengabdi kepada Tuhan. Ya, itu tubuh duniawi. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi tubuh sorgawi dikatakan, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi kalau tubuh duniawi ini mungkin bisa kelihatan mulia karena apa? Karena pakaian, karena perhiasan, dan karena lain sebagainya. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi itu lain. Dia hanya akan mulia apabila diisi dengan firman Tuhan, akan berbobot jika dipenuhi dengan logos, dengan firman. Seperti Yesus. Yesus itu penuh dengan logos, penuh dengan firman, penuh dengan kemuliaan. Sehingga dia menjadi anak Allah yang berkenan. Di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena hidupnya dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dipenuhi dengan firman, kebenaran. Yang memancar dari hidupnya adalah kebenaran. Itulah sebabnya Yesus itu punya filosofi. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Kenapa? Dia penuh dengan firman, sehingga apa yang dilakukan pun sesuai dengan kehendak Allah, yaitu perintah firman Tuhan. Filipi 3 ayat 20 sampai 21 dikatakan begini, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini kewarganegaraan kita itu ada dua, maka disebut dui warga negara. Warga negara di bumi ini, ya kalau saudara orang Indonesia, kalau saudara warga negara Singapura, warga negara Singapura. Tetapi jangan lupa orang Kristen juga punya kewarganegaraan, yaitu warga negara kerajaan surga. Apa yang harus dilakukan? Apa yang terjadi dengan warga negara kerajaan surga? Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, ini maksudnya tubuh yang akan bisa hancur, kemah ini akan dibongkar, itu tubuh kita yang hina ini, sehingga ya, serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi saudara sekalian, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga dengan tubuh serupa dengan tubuh yang mulia. Jadi tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh seperti Yesus ketika dia bangkit. Tubuh yang bisa makan, bisa diraba, bisa bergerak, tetapi mulia. Dan itu hanya diberikan, tubuh kemuliaan itu atau tubuh surgawi itu, bagi kita orang percaya yang dipenuhi firman Tuhan, yang mengalami perubahan, yang diperbaharui setiap hari, setiap kali ketika hidup di bumi ini. Mari kita perhatikan manusia batinnya kita. Selagi ada kesempatan kita hidup di bumi ini, jangan sampai terlambat. Jangan sampai di ujung maut kita baru sadar bahwa kita perlu sebuah perubahan. Kita butuh firman selama kita hidup di bumi ini. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.